Namanya Nadia, seorang mahasiswi semester awal yang baru saja merantau ke kota untuk kuliah. Karena biaya kos cukup mahal, orang tuanya menyarankan agar ia tinggal di rumah kosong peninggalan keluarga yang sudah lama tidak ditempati. Rumah itu dulunya adalah rumah kakek neneknya, tapi sejak mereka meninggal, tak ada seorang pun yang mau tinggal di sana. Daripada bayar kos mahal, lebih baik kau tinggal di rumah itu. Lagi pula cuma beberapa kilometer dari kampus, kata ayahnya. Awalnya Nadia setuju, meski dalam hatinya ada rasa enggan. Rumah itu sudah berdiri tua, cat temboknya kusam, dan pekarangan dipenuhi ilalang tinggi. Tetangga sekitar pun jarang mendekat, hanya menatap penuh iba setiap kali Nadia melewati mereka. Malam pertama, Nadia menyalakan semua lampu karena takut. Rumah itu terlalu sepi, setiap sudut berdebu, dan suara tikus berlari di atap membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri dengan belajar sambil mendengarkan musik. Tapi menjelang tengah malam, listrik tiba-tiba padam. Gelap total. Dari arah dapur, terdengar suara sendok jatuh beradu dengan lantai. Nadia menyalakan senter dari ponselnya, berjalan pelan ke arah suara. Saat sampai di dapur, ia menemukan sendok berkarat tergeletak di lantai. Padahal ia yakin sendok itu sebelumnya tidak ada. Ia menghela napas, mencoba berpikir logis, mungkin jatuh dari rak. Tapi ketika ia menoleh, matanya menangkap sesuatu di kaca jendela dapur. Bayangan seorang perempuan berambut panjang, berdiri di belakangnya. Nadia menoleh cepat, kosong, tidak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, kejadian aneh terus menghantuinya. Kadang, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal ia sendirian. Kadang, ia menemukan pintu kamar terbuka sendiri meski sudah dikunci. Yang paling membuatnya merinding adalah suara tangisan lirih yang sering muncul dari kamar tua di ujung lorong. Kamar itu adalah kamar mendiang neneknya, yang dulu katanya meninggal bukan karena sakit, tapi bunuh diri. Rasa penasaran akhirnya mendorong Nadia untuk membuka kamar tersebut. Dengan tangan gemetar, ia memutar gagang pintu. Bau apek langsung menyeruak, dan udara di dalam terasa dingin menusuk. Di sudut kamar, ada kursi goyang tua yang masih utuh. Anehnya, kursi itu bergoyang pelan, seolah baru saja diduduki seseorang. Nadia hampir mundur, tapi matanya tertuju pada sebuah buku harian berdebu di atas meja kecil. Ia membukanya, dan membaca tulisan neneknya. Aku lelah. Suara-suara itu tidak pernah berhenti memanggil. Mereka ingin aku menemani mereka. Mereka bilang rumah ini tidak boleh ditinggalkan. Jika aku pergi, mereka akan mengambil yang lain. Halaman terakhir berhenti di kalimat. Malam ini aku akan mengakhiri semuanya. Semoga tidak ada lagi yang diganggu. Tapi aku tahu, mereka tidak akan berhenti. Saat Nadia menutup buku itu, kursi goyang mendadak berhenti. Dan dari cermin tua di kamar, ia melihat sosok perempuan tua berwajah pucat, berdiri tepat di belakangnya dengan mata kosong menatap tajam. Malam teror. Sejak kejadian itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Pintu berderit sendiri, suara ketukan di jendela kamar. Bahkan kadang Nadia merasakan seseorang berbaring di sebelahnya ketika ia mencoba tidur. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Hujan turun deras, petir menyambar, dan listrik kembali padam. Nadia bersembunyi di kamarnya sambil menutup telinga karena suara langkah-langkah berlari terdengar jelas di koridor. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka keras. Sosok perempuan dengan rambut panjang basah, wajah pucat penuh luka, masuk perlahan. Dari mulutnya terdengar bisikan serak. Kau tidak boleh pergi. Sekarang giliranmu menjaga rumah ini. Nadia menjerit dan mencoba kabur. Tapi setiap pintu yang ia buka hanya membawanya kembali ke kamar yang sama. Seolah rumah itu hidup dan menahannya di dalam. Di saat ia hampir putus asa, ia melihat kembali buku harian neneknya. Di pojok halaman terakhir, ada kalimat samar tertulis dengan tinta merah. Rumah ini bukan tempat tinggal, tapi penjara. Sekali masuk, kau tidak akan pernah benar-benar keluar. Dan sejak malam itu, Nadia tidak pernah terlihat lagi di kampus. Rumah tua itu kini tetap gelap. Namun dari dalam kadang terdengar suara tangisan perempuan muda, milik Nadia, yang entah sampai kapan akan menjadi penghuni baru rumah angker keluarganya.
Setelah Nadia hilang, warga sekitar mulai resah. Mereka tahu rumah itu bukan sekadar kosong, tapi sebuah perangkap. Beberapa orang nekat masuk untuk mencari Nadia, tapi setiap kali, hasilnya sama, tidak ada yang keluar. Anehnya, setiap orang yang masuk, wajah mereka kadang muncul di jendela rumah itu. Mereka terlihat menatap kosong, seolah masih hidup tapi terjebak di dalam. Beberapa minggu kemudian, kampus Nadia mengirim dosen pembimbing dan beberapa teman kos untuk mencari tahu keberadaannya. Mereka tidak percaya cerita mistis, jadi mereka masuk bersama-sama ke rumah itu. Saat pertama kali melangkah masuk, suasana rumah terlihat biasa saja. Tidak ada yang aneh, bahkan mereka menemukan meja makan yang rapi, lengkap dengan mangkuk dan sendok yang bersih. Seolah rumah itu sedang menyambut tamu. Mereka mulai memanggil nama Nadia. Dan benar saja, dari lantai atas terdengar suara langkah kecil. Lalu suara Nadia berbisik lirih. "Aku di sini." Mereka langsung naik. Namun, begitu sampai di atas, lorong rumah berubah. Panjangnya tidak masuk akal, seperti tidak berujung. Setiap pintu yang mereka buka hanya mengarah ke ruangan yang sama, kamar nenek Nadia. Di dalam kamar itu, mereka melihat Nadia duduk di kursi goyang. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata. Ia tersenyum kaku dan berkata, "Kenapa lama sekali kalian datang? Aku sudah menunggu." Tiba-tiba, semua pintu menutup sendiri dengan suara keras. Kursi goyang mulai bergetar, dan bayangan-bayangan hitam bermunculan dari dinding. Satu persatu temannya ditarik masuk ke dalam cermin. Jeritan mereka menggema, tapi tubuh mereka lenyap tanpa jejak. Rumah yang hidup. Sang dosen panik dan mencoba menarik Nadia keluar. Tapi begitu menyentuh tangannya, kulit Nadia terasa dingin seperti mayat. Ia menoleh dengan senyum aneh, lalu berbisik, "Tidak ada yang keluar. Rumah ini sudah memilih kalian." Saat itu juga, lantai rumah bergetar, rak buku jatuh, lampu gantung berayun liar, dan dari dapur terdengar suara orang tertawa histeris. Dosen itu berlari ke pintu depan. Namun ketika dibuka, yang terlihat hanyalah koridor panjang berisi puluhan pintu. Setiap pintu yang ia buka memperlihatkan hal-hal mengerikan. Seorang pria tergantung dengan wajah biru, masih bergerak meski sudah mati. Seorang perempuan merangkak tanpa mata, terus memanggil namanya. Dan sebuah ruang makan penuh keluarga. Semuanya duduk tegak, tersenyum, padahal tubuh mereka sudah membusuk. Di kursi paling ujung meja makan itu, ada Nadia, tersenyum lebar sambil berlumuran darah. Sejak malam itu, rumah keluarga Nadia tidak pernah sepi. Warga sering melihat jendela-jendela rumah menyala sendiri, dengan bayangan orang-orang yang mondar-mandir. Kadang terdengar suara tawa Nadia bercampur tangisan. Dan anehnya, setiap beberapa bulan sekali, selalu ada mahasiswa baru yang tiba-tiba hilang. Terakhir terlihat berjalan menuju rumah itu. Kini rumah tersebut dijuluki orang-orang sebagai rumah penjaga jiwa, sebuah tempat yang tidak membiarkan penghuninya keluar, kecuali sudah digantikan jiwa baru. Sejak kejadian hilangnya dosen dan teman-teman Nadia, rumah itu benar-benar dikucilkan. Warga menutup jalan, memberi tanda larangan, bahkan ada yang mencoba merobohkan bangunannya. Tapi setiap kali mereka mendekat dengan niat menghancurkan, selalu ada kejadian aneh, alat berat mogok mendadak, pekerja jatuh sakit, bahkan ada yang tiba-tiba kerasukan sambil berteriak. Rumah ini tidak boleh dihancurkan. Akhirnya, rumah itu dibiarkan begitu saja. Namun, justru setelah itu, kejadian aneh makin sering terjadi. Malam-malam, ada suara orang mengetuk pintu rumah warga, dan ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Beberapa warga mengaku melihat sosok Nadia berdiri di pekarangan rumahnya, memanggil dengan suara pelan. "Ikut aku cuma ingin ditemani." Yang lebih menyeramkan, beberapa dari mereka yang mendengar suara itu, hilang esok harinya. Mahasiswa baru. 3 bulan setelah hilangnya Nadia, ada mahasiswa baru bernama Dina yang sedang mencari tempat tinggal murah. Ia tidak tahu apa-apa soal kisah rumah itu. Saat bertanya ke tukang ojek, ada seorang pria tua misterius yang langsung menyarankan rumah keluarga Nadia. Di sana kosong, dekat dengan kampus. Murah, cocok untukmu.
katanya dengan senyum aneh. Dina pun pergi. Saat pertama kali melihat rumahnya, bulu kuduknya merinding. Tua, berlumut. Tapi entah kenapa ia merasa seperti rumah itu memang sudah menunggu dirinya. Malam pertama, Dina terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamar. Pelan, tapi terus-menerus, tok, tok, tok. Ketika ia beranikan diri membuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai koridor, ada jejak kaki basah menuju kamar paling ujung, kamar nenek Nadia. Dengan hati-hati ia mengikuti jejak itu. Sesampainya di depan pintu kamar, terdengar suara tangisan. Tangisan seorang perempuan muda. Dina menempelkan telinganya, dan suara itu berubah menjadi bisikan. Aku Nadia, jangan buka pintunya. Dina terkejut, mundur selangkah. Tapi tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri. Dan di dalam, ia melihat kursi goyang tua berayun pelan. Duduk di atasnya, ada Nadia. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan senyum lebar mengerikan di bibirnya. Akhirnya kau datang. Lampu di seluruh rumah padam. Dina menjerit. Rumah itu mengikat. Keesokan harinya, warga desa mendengar jeritan semalaman dari rumah itu. Saat siang datang, mereka memberanikan diri melihat. Rumah tampak biasa. Pintu tertutup rapat. Namun di jendela lantai 2, ada dua sosok perempuan yang terlihat berdiri berdampingan. Nadia dan Dina. Keduanya menatap keluar. Wajah tanpa ekspresi. Seolah menunggu tamu baru untuk masuk. Dan begitulah rumah itu terus melanjutkan siklusnya. Siapapun yang masuk, akan menjadi bagian darinya. Rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi sebuah makhluk yang lapar, yang selalu menuntut jiwa baru agar tetap hidup. Sejak Dina hilang, suasana kampus menjadi heboh. 2 kali dalam setahun, mahasiswa hilang dengan pola yang sama, dan semuanya dikaitkan dengan rumah keluarga Nadia. Tapi anehnya, pihak kampus selalu bungkam. Tidak pernah ada penyelidikan serius. Beberapa mahasiswa mulai curiga. Mereka mendengar rumor kalau rumah itu sebenarnya sengaja dipertahankan, karena ada kaitannya dengan keluarga lama yang berpengaruh di kota itu. Ada yang bilang rumah itu dulunya tempat ritual sesat, tempat perjanjian dengan makhluk gaib untuk menjaga kekayaan keluarga. Malam Jumat, 3 mahasiswa nekat masuk dengan kamera, berniat membuat konten horor untuk membuktikan kebenaran. Mereka menyalakan lampu sorot, merekam setiap sudut rumah, sambil bercanda supaya tidak takut. Awalnya biasa saja, debu, sarang laba-laba, suara tikus. Tapi makin dalam mereka masuk, suasana makin aneh. Kamera mereka beberapa kali error, gambar bergetar, bahkan baterai tiba-tiba cepat habis. Saat mereka menuju lantai 2, kamera menangkap sosok perempuan berdiri di ujung lorong. Rambut panjang, wajah menunduk. Salah satu mahasiswa menyorot senter, tapi sosok itu menghilang. Saat mereka melihat rekaman di kamera, sosok perempuan itu tetap ada, berdiri semakin dekat. Mereka panik dan lari menuruni tangga, tapi anehnya tangga itu tidak lagi mengarah ke pintu keluar. Tangga seolah berubah menjadi lorong panjang gelap, dengan banyak pintu di kanan kiri. Mereka mencoba membuka salah satunya, dan mendapati sebuah ruang makan besar dengan meja panjang penuh makanan. Tapi makanan itu berbau busuk, penuh belatung. Di kursi-kursinya, duduk para mahasiswa yang hilang sebelumnya, termasuk Dina dan Nadia. Mereka menoleh bersamaan, wajah pucat, mata hitam, dan berbicara serempak. Kalian yang berikutnya, tiba-tiba pintu menutup keras. Salah satu mahasiswa diseret masuk ke bawah meja oleh tangan-tangan hitam yang keluar dari lantai. Jeritannya menggema, lalu senyap. 2 mahasiswa yang tersisa berlari, mencoba membuka pintu lain. Mereka akhirnya sampai ke sebuah ruangan berisi altar tua dengan lilin yang menyala sendiri. Di atas altar, ada foto keluarga Nadia. Namun foto itu aneh. Setiap kali mereka menatapnya, wajah orang-orang dalam foto berubah. Kini wajah mereka sendiri yang muncul di sana. Seketika, salah satunya muntah darah. Tubuhnya mengejang, lalu terjatuh. Dari mulutnya keluar bisikan lirih. Jaga rumah ini, gantikan aku. Dan tubuhnya langsung membusuk dalam hitungan detik. Mahasiswa yang tersisa histeris, berlari ke arah pintu depan, berhasil membukanya. Tapi yang ia lihat bukan jalan desa,
melainkan halaman rumah yang sama, seolah ia kembali ke titik awal. Di teras, Nadia dan Dina berdiri menunggu. Nadia tersenyum lebar, lalu berkata, "Sekarang giliranmu." Lalu pintu tertutup pelan, meninggalkan rumah itu dalam kesunyian. Beberapa hari kemudian, kamera milik 3 mahasiswa itu ditemukan di halaman rumah oleh warga. Rekaman terakhir berakhir dengan gambar pintu menutup sendiri, diikuti suara ketukan dari dalam kamera. Dan sejak saat itu, setiap malam Jumat, terdengar suara pintu diketuk dari dalam rumah. Seolah ada seseorang yang mencoba keluar, namun tak pernah ada yang berani membuka.